Oke, selamat datang kembali di channel Bimbel Star Ed. Kali ini kita akan bahas soal penalaran akademik kembali untuk part yang keempat ya. Nah, kita langsung lihat dari soal yang pertama nih. Kita baca adik-adik ya. Dengan meningkatkan daya tahan tubuh, kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Antonim kata terhindar dalam kalimat tersebut adalah, nah kita lihat di sini ada kata terhindar, ya kan? Nah, yang ditanya adalah antonim, bukan sinonim. Nah, berarti lawan kata kan? Nah, jadi kalau kita perhatikan terhindar, ya kan? Terhindar berarti kan supaya dia yang nggak kena kan gitu kan? Berarti lawan katanya jelas sini ada aman, berisiko, rawan tertular. Yes, jawabannya jelas yang D ya. Tertular. Jadi kalau dia terhindar lawan katanya berarti tertular. Oke, itu dia untuk soal yang pertama ya. Oke, baik kita lihat di soal berikutnya ya. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam hayati yang melimpah. Hingga saat ini ilmuwan masih mencari jenis hewan dan tumbuhan baru. Selain hewan dan tumbuhan baru ditemukan juga beberapa jenis hewan terancam punah. Hewan-hewan tersebut keberadaannya sangat sedikit dan tingkat perkembangbiakannya lambat. Antonim kata punah pada paragraf di atas adalah berkembang, bertunas, lestari, abadi. Jadi gitu. Nah, jadi kalau kita menjawab soal seperti ini, misalnya ada panjang teksnya, maka fokus kepada pertanyaan terakhir aja. Jadi langsung kita cek antonim. Jadi tinggal kita search di mana dia yang ada kata punah. Nah, punah kita lihat di sini ada di sini. Nah, ini terancam katanya punah. Jadi di sini ada berkembang, bertunas. Nah, punah itu berarti tak ada lagi gitu kan? Berarti punah itu berarti habis gitu ya, habis, mati gitu ya. Nah, berarti yang lebih tepat memang ini udah jelas salah antara C dan D, lestari dan abadi. Tetapi kalau dikatakan abadi berarti dia hidup gitu kan selamanya. Nah, tetapi kalau dikatakan di dalam tumbuhan yang lebih tepat ya lestari gitu ya. Jadi jawabannya adalah C, lestari. Oke, itu dia untuk soal nomor 2 ya. Oke, nomor berikutnya, nomor 3 ya adik-adik. Nah, kita baca tingkat pendidikan yang rendah menjadi kendala pertumbuhan ekonomi. Antonim pada kata kendala pada kalimat tersebut adalah penjamin, pendukung, perintis, pelopor. Nah, di sini kendala kan berarti kendala. Nah, kalau dia kendala berarti itu sama dengan hambatan, ya kan? Hambatan atau bisa kita bilang penghalang, kira-kira gitu kan. Nah, jadi penjamin sudah maknanya positif tuh, pendukung positif juga, perintis, pelopor. Nah, ini awal, pelopor sama, ini mirip ya. Berarti itu di awal gitu, kendala. Nah, berarti jelas kalau di sini berarti jawabannya yang paling tepat adalah pendukung, ya kan? Jadi jawabannya itu adalah pendukung. Nah, itulah dia. Jadi dia yang tadinya kendala sekarang dia jadi pendukung karena ditanya antonim, gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa ya. Nah, boleh dikomentari nanti ya. Oke, kita lihat di soal berikutnya ya. Kebakaran hutan menjadi salah satu sebab terjadinya polusi udara akhir-akhir ini. Antonim kata sebab pada kalimat tersebut adalah efektif, efisien akibat bencana. Nah, ini pasti adik-adik sudah tahu lah ya. Nah, kalau sebab itu berarti proses timbulnya ya kan. Nah, kenapa itu muncul gitu ya? Kenapa itu timbul? Berarti itu namanya sebab. Nah, lawan katanya karena tanya antonim ya jelas kalau kita pilih di sini pastilah C kan, akibat yang terjadi gitu. Jadi jawabannya adalah C. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan atau komentar silakan dibuat di kolom komentar apakah setuju dengan jawaban ini ya. Oke, mudah-mudahan bisa lah.
Oke, baik, kita lanjut lagi ya. Kehidupan remaja zaman sekarang mengalami dekandensi moral yang sangat memprihatinkan. Antonim dekandensi pada kalimat di atas adalah A. Kemajuan, kemunduran, kebanyakan, kekurangan. Nah, jadi kalau kita lihat persamaan atau sinonim dekandensi, ya kan, dekandensi. Jadi kalau biasanya kalau ada di, artinya itu pasti negatif. Penurunan biasanya ya. Jadi kalau di sini dekandensi itu artinya kemunduran. Jadi ada proses mundur. Berarti kalau dekandensi dikatakan adik-adik itu adalah kemunduran. Jadi kalau kita tengok, kita lihat di sini kemajuan, kemunduran, kebanyakan, kekurangan, ini salah, ini jelas sama tadi kan. Maka jawabannya pasti yang Allah. Jadi antonim ya kan, berarti dekandensi ya kan, berarti lawan katanya adalah kemajuan gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami adik-adik ya. Oke, lanjut ya adik-adik. Ayah sering menggunakan barang imitasi untuk menghemat biaya perawatan kendaraan. Sinonim kata imitasi pada kalimat tersebut adalah palsu, asli, daur ulang, rekondisi. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat imitasi itu kan berarti sama artinya dengan tiruan, ya kan? Atau palsu lah, ya kan? Nah, jadi karena ditanya sinonim, berarti jawabannya pasti yang A. Kalau asli itu kan berarti antonimnya. Daur ulang itu berarti ada proses mencoba mendaur atau misalnya merubah dari kondisi yang sudah buruk jadi lebih bagus lagi gitu, kira-kira gitu ya, rekondisi, perubahan kondisi aja. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah A, yaitu palsu. Palsu itu sama dengan tiruan. Jadi kalau imitasi itu kan tiruan kan, tiruan. Nah, jadi yang tepatnya adalah palsu. Oke, itu dia ya. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya ya. Berolahraga secara rutin akan menjadikan tubuh selalu bugar. Sinonim kata bugar pada kalimat tersebut adalah kuat, ceria, sehat, cerah. Nah, adik coba nih pilih apakah yang opsi mana yang benar ya kan. Nah, apakah kuat, ceria, sehat, cerah. Nah, boleh nanti kalian komentar ya, jawab di kolom komentar aja ya. Nah, ini boleh dijawab adik-adik kami nih. Kira-kira apa nih? Bugar, kuat. Bugar itu apakah kuat, ceria, sehat, atau cerah? Oke. Nah, bugar itu bagaimana kira-kira? Oke, silakan nanti di komentar ya. Saya tunggu nih komentar adik-adik kami ya, yang menonton video inilah ya. Apakah A, B, C, D ya? Oke, ini lanjut lagi ya. Pemerintah telah resmi menaikkan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM ya kan, yang menjadi level 3 di Jakarta. Sinonim kata resmi pada kalimat di atas adalah A. Peraturan, B. Legal, C. Sah, D. Hukum. Nah, jadi kalau di sini kita lihat ya kan. Nah, kita perhatikan bahwasannya sinonim kata resmi. Nah, resmi berarti itu kalau kita perhatikan di sini jelas yang sah ya. Resmi berarti sah. Oke. Jadi lebih tepatnya namanya resmi kan. Resmi berarti sudah sesuai dengan standar, sesuai sudah dengan hukum ya kan, sesuai sudah dengan aturan-aturan yang berlaku gitu kan, sudah dirafatkan seperti itu. Jadi dia sudah sah dan sudah diputuskan ya kan. Jadi harus dilaksanakan. Itulah dia. Resmi sama dengan sah. Sinonimnya berarti sah. Oke, terima kasih dari kami semua. Jangan lupa terus tonton video-video terbaru di channel Bimbel Start Ed. Jadikan ini sebagai modal latihan aja ya, supaya semakin siap nantinya di ujian UMPTKIN ya kan. Semangat adik-adik kami semua.